sore pemirsa di rumah, berjumpa lagi bersama saya Yonuzmir Dan saya Nadila Zakira dalam program Kampungku. Seperti biasa pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah untuk berkeliling daerah di Sumatera Selatan. Tentunya daerah ini yang memiliki potensi, keanekaragaman budaya, serta kreativitas yang akan kami hadirkan untuk Anda. Betul sekali Iwan, karena sudah sepatutnya nih kita sebagai TV media publik untuk memberikan informasi terkait berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami ingin menginformasikan bagi pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos dapat langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah Yon, yang pertama ini kita akan ke Kabupaten Muara Enim. Nah di Sumatera Selatan ini kan terkenal sekali dengan berbagai macam perkembangan sektornya. Ada sektor pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Tapi untuk di Kabupaten Muara Enim ini, masyarakatnya ini mayoritas sebagai seorang petani. Jadi mereka ini menanam sayur-sayuran. Iya, dan ini juga sangat bermanfaat untuk mereka sendiri tentunya ya. Apalagi kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang ini kan sekarang ini lagi musim apa-apa mahal ya. Betul. Untuk menyambut hari raya itu kadang harga melambung tinggi. Nah kalau punya kebun sendiri kan jadinya aman ya, nggak perlu khawatir. Nah ini tepatnya itu di Desa Puta, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Nah kira-kira bagaimana suasana di daerah tersebut? Langsung saja ini dia untuk Anda. Desa Puta masuk dalam Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Sebagian warganya bermata pencarian sebagai petani. Sebagian di antara mereka bertanam sayur mayur. Setiap keluarga di Desa Putak rata-rata memiliki 2 hektar lahan yang mereka kelola untuk menanam tanaman yang menghasilkan seperti terong, cabai, dan lainnya. Memasuki musim penghujan, warga desa mempersiapkan lahannya untuk ditanami. Dari lahan seluas 2 hektar, biasanya mereka bagi untuk menghasilkan beberapa komoditas pertanian. Selain sayur mayur, warga Desa Puta juga mengelola tanaman perkebunan seperti karet, sawit, dan jeruk limau. Namun akhir-akhir ini ada warga yang mengusahakan tanaman sawit menggantikan karet yang dinilai tidak dapat memberikan hasil maksimal. Tetapi apapun yang ditanam, semuanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengenai potensi perkebunan ataupun pertanian di Desa Puta ini, kalau untuk perkebunannya, kalau sekarang ini masuk musim hujan, para petani ini mulai menanam sayur mayur, Pak. Sayur mayur itu ada bermacam-macam, ada cabai, ada timun, ada terong, yang bentuknya sayur mayur yang bisa dijual ke pasaran lah yang ditanam oleh petani-petani kita di sini. Untuk hasilnya ada yang tengkulak yang datang ke desa kita ini sendiri, ada yang dibawa ke pasar pagi. Sama kalau udah skala besar mereka ini bawa ke Jakabaring macam itu. Itu untuk potensi sayur mayur. Kalau untuk yang pertanian yang hasil karet atau hasil jeruk ya kan, ubi, itu kalau untuk karet ada juga tengkulak yang masuk ke sini dibawa ke pabrik. Kalau ubi biasanya langsung dibawa ke pabrik karena di daerah kita ini pun sudah ada pabrik ubi. Ya, itu. Untuk jeruknya juga yang datang ke sini tengkulak biasanya untuk pembelian jeruk itu. Itu untuk pertanian di Desa Putak kita ini, Pak. Hasil pertanian perkebunan dari desa yang memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi ini dijual ke sejumlah pasar di Kecamatan Gelumbang atau Kabupaten Muara Enim. Tidak jarang pula dijual langsung ke pasar induk Jakabaring Palembang, bahkan sejumlah kota di luar wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya jeruk limau. Setiap bulan bertonton jeruk limau dikirim ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Ratusan juta rupiah mampu dihasilkan petani setiap tahunnya. Selain itu, potensi peternakan di Desa Puta juga cukup menjanjikan. Salah seorang peternak itik mengungkapkan pasar untuk telur itik maupun itik pedaging di Kecamatan Gelumbang masih terbuka lebar. Produksi telur itik saat ini masih belum mampu memenuhi permintaan pasar. Bebek itu satu ada keunggulan dia tahan penyakit. Jadi kalau ternak yang lain itu kadang-kadang per tahun ada penyakit namanya penyakit apa itu keloran kalau bahasa Jawanya itu kan. Jadi mati massal. Kalau bebek ini termasuk yang paling tahan penyakit. Yang kedua bisa memberikan hasil harian. Satu bebek itu misalkan satu hari yang jelas satu bebek bertelur satu telur ya.
itu sekarang harga telur 2.500 per butir. Jadi kalau kita punya 100 bebek, katakanlah bertelur 80%, berarti 80 butir. Tinggal kita kalikan aja. 2.500 kali 80 butir. Berarti kita per hari bisa memperoleh keuntungan sekitar 200.000. Kemudian biaya produksi itu sekitar 40% dari total pendapatan. Dengan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dimilikinya, warga Desa Putak dapat hidup mandiri dan sejahtera. Warganya yang terdiri dari berbagai suku hidup guyup dan tentram. Wah, ternyata di desa ini selain mereka menanam sayur-sayuran nih Yohan, tapi mereka juga menanam perkebunan nih seperti kebun karet dan juga kelapa sawit. Iya, apalagi kalau di daerah yang seperti daerah di kabupaten ya, rata-rata kan kadang lahan-lahan rumah mereka itu kan wilayahnya itu lebih luas ya dibanding perkotaan. Nah, ini dimanfaatkan masyarakat sekitar. Jadi memang mereka sangat memanfaatkan daerah yang ada di sekitar rumah maupun di daerah mereka sendiri. Selanjutnya kita akan bergeser ke Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya itu di Desa Tanjung Batu. Nah, biasa kalau Tanjung Batu itu terkenal hiasan ini ya, hiasan Palembang kan itu dari Tanjung Batu ya biasanya. Nah, ini yang kita bahas itu bukan perhiasannya, melainkan rumah bongkar pasang. Betul sekali, karena di sana banyak sekali pengrajin kayu ya, dan selain bongkar pasang juga mereka juga seperti kusen dan juga gazebo seperti itu ya Yohan ya. Dan pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana sih proses dari pembuatan rumah bongkar pasang ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Di Kota Prabu Mulih, usaha kerajinan pertukangan kayu pembuatan rumah bongkar pasang juga dapat ditemui di kawasan jalur Prabu Mulih Batu Raja. Tepatnya di dekat pintu keluar masuk gerbang tol Prabu Mulih. Lokasi ini cukup strategis karena jalur tersebut berada di perlintasan antar kabupaten kota dan cukup ramai di saat hari libur panjang. Amir, salah seorang pengelola usaha kerajinan pertukangan kayu rumah bongkar pasang, mengatakan dirinya telah membuka usaha sejak 6 bulan lalu di kawasan ini. Meski terpaksa meninggalkan anak istri yang berada di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Amir tetap menekuni profesinya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata per minggu permintaan membuat kusen kayu dan pintu diperolehnya, termasuk pembuatan gazebo yang dapat dibongkar pasang. Harga gazebo yang dibuat dari kayu seru dan meranti berkisar 10-12 juta untuk ukuran terkecil 2 kali 3 meter persegi. Sementara ukuran besarnya bisa di atas 20 juta rupiah. Gazebo ataupun rumah kayu yang bisa dengan mudah dibongkar dan dipasang di lokasi yang diinginkan. Peminatnya tidak hanya masyarakat dari wilayah Sumsel saja, tapi sudah menyebar ke sejumlah provinsi. Gazebo itu Pak. Gazebo. Mesan boleh juga, mesan. Ukuran berapa misalnya kan? Apa ukur 3x3, 2x3, macam-macam lah. Itu kalau di daerah sinilah sekitar 12 itu apa. Kalau daerah iya ada ukurannya itu. Paling kecil paling 10 kan. Paling kecil 2x2 misalnya.
Paling besar itu tergantung pesanan itu Pak. Iya, iya rumah berumbung, rumah apa-apa kan. Kayu seru itu. Ada kayu bambang macam-macam juga kan. Tidak juga banyak. Bapak jualan sini karena ada pengaruh jalan tol apa macam mana Pak? Dah, iseng-iseng wae. Maksudnya apa karena ada jalan tol dari Bapak jual sini sebelumnya mana Pak? Tidak juga, tidak ngaruh lah tol. Dari sekitar sini Batu Rajo. Jadi Bapak spesialis ini deh. Tidak, bikin pintu juga, bikin pintu, kusen, lemari, laju juga. Medan besar yang mana Pak? Apanya ya? Yang besar mana? Sementara harga jual rumah kayu bongkar pasang bervariasi, tergantung bentuk, ukuran, dan kualitas kayu yang digunakan. Untuk rumah bongkar pasang ukuran 6 kali 8 meter dengan 1 kamar, dihargai 70 sampai 80 juta rupiah per unit. Sedangkan rumah ukuran 8 kali 12 meter dengan 3 kamar, dijual dengan harga 150 sampai 170 juta rupiah per unit. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah jenis tembesu, meranti, dan seru, atau kayu kelas 2 yang kualitasnya dijamin cukup baik dan tahan lama. Bahan kayu untuk membuat rumah dan gazebo bongkar pasang itu didatangkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Pampangan, Kabupaten Ogan Ilir. Fasilitas gazebo bisa menjadi tempat alternatif yang cocok untuk berkumpul dengan anggota keluarga atau sekedar bersantai. Tanpa sekat dan pintu, ruang-ruang terbuka ini membuat udara bebas keluar masuk, membuat gazebo semakin sejuk. Selain itu, juga bisa berfungsi untuk menambah estetika halaman rumah. Gazebo pada zaman dulu sudah berkembang di Eropa dengan bentuk biasanya bulat atau segi 6, segi 8 tanpa dinding terbuka. Lantainya naik sedikit, sebagian berpagar, dihias cantik, beratap semi kubah. Gazebo biasanya diletakkan di tengah taman sebagai tempat berteduh atau untuk minum-minum di pagi atau sore hari. Di Indonesia, gazebo banyak dijumpai di tempat-tempat wisata atau rumah makan yang menyediakan ruang outdoor. Selain itu, di rumah tinggal sekalipun saat ini banyak yang dilengkapi dengan gazebo atau ada juga yang menyebut sebagai saung. Ya, seperti yang kita lihat tadi pemirsa bahwa rumah bongkar pasang sendiri itu kalau dulu kan dijadikan tempat tinggal. Kalau sekarang itu kadang-kadang tempat wisata pun disediakan rumah bongkar pasang itu untuk dijadikan gazebo dan jadi tempat wisata sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kabupaten dan juga kota yang ada di Sumatera Selatan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Kampungku. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Wah Yohan, ternyata Sumatera Selatan ini sangat kaya sekali ya. Salah satunya ini seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau biasanya dijuluki sebagai bumi bende seduduk. Nah, mereka ini mayoritasnya ada kearifan lokal yaitu rumah panggung. Nah, rumah panggung ini berlantainya 2. Biasanya lantai pertama itu digunakan sebagai ruang tamu, dan kalau lantai yang pertama ini biasanya digunakan untuk dapur nih Yohan. Iya, nah kalau misalnya biasanya rumah-rumah di daerah perdesaan itu memang
memang mereka menggunakan rumah panggung ya. Nah di sini biasanya juga daerahnya itu rata-rata yang rawan dengan banjir. Nah kalau di daerah ini mereka ini membangun rumah panggung itu karena memang sudah secara turun-temurun masyarakat di sana melakukan pembangunan dengan rumah panggung, dan juga rata-rata rumah di sini itu umurnya hampir 100 tahun lebih. Wow, Dan juga sudah lama sekali ya. Iya, dan juga tentunya kayu yang digunakan itu kayu yang kualitasnya bagus ya, karena umurnya sudah 100 tahun lebih tua dari kita jauh ya. Nah, kira-kira bagaimana bentuk dari rumah panggung sendiri yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Langsung saja ini dia untuk Anda. Rumah panggung merupakan salah satu kearifan lokal yang masih dapat ditemukan di berbagai tempat di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya di kabupaten yang dijuluki dengan bumi benda seguguk. Tepatnya di Desa Anyar, Dusun 4, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hampir sebagian besar warga di sini tinggal di rumah panggung, yang merupakan rumah turunan dari keluarga mereka. Alasan warga membangun kediaman mereka dengan bentuk bertingkat seperti ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya banjir akibat luapan air sungai di sekitar pemukiman. Dulunya rumah ini dibangun masyarakat berbentuk limas. Namun seiring perkembangannya, rumah ini direnovasi menjadi bentuk rumah panggung pada umumnya. Rumah panggung yang ada di Desa Anyar ini bahkan ada yang berumur hingga 100 tahun lebih. Salah satunya yang dimiliki oleh Mainuroh. Sebab dulu tuh rumah kami ini rumah itu limas saja kami. Nah, ini akhir diubah jadi gudang. Rumah kami ini terjadi nilai 100 tahun diubah ini. 100 tahun baru diubah. Rumah itu ujuku tadi nih, limas tadi. Diubah rumah panggung, rumah limas itu kan bertingkat-tingkat ya, yang di Palembang itu, yang besar galak dikunjung itu nah. Rumah kami lah tuh, rumah kami ini kan lah 100 tahun kejadiannya. Nenek puyang kedua ini kah rumah kami ini, ida ini ganti apa namanya itu kayu, masa kayu lama, kayu nenek puyang kami dulu. Untuk bagian lantai 2 rumah biasanya digunakan warga sebagai rumah tamu dan ruang kamar. Sementara di bagian bawah biasanya digunakan sebagai dapur dan usaha warung. Untuk pembangunan rumah panggung haruslah menggunakan kayu yang kokoh, salah satunya kayu onglen. Diharapkan rumah panggung yang merupakan salah satu kearifan lokal Provinsi Sumsel ini dapat terus lestari, agar kelak tetap dikenal oleh generasi muda.
Wah, ternyata kayu yang digunakan untuk pembuatan rumah panggung ini harus kayu yang berkualitas dan juga tahan lama ya, karena mengingat usianya ini hampir 100 tahun dan juga ini harus terus dilestarikan ya rumah panggung ini dari generasi ke generasi. Iya, nah pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser ke Kota Palembang. Namun kalau kita menuju ke daerah ini, tentunya terasa seperti kita itu pulang kampung. Betul. Karena masyarakat di kawasan 36 Ilir ini masih melestarikan suasana kampung yang tentunya warganya ini sangat akrab. Betul. Ya. Terus kalau sore hari itu kegiatannya itu ngobrol di depan rumah. Ya, itu kan kadang Betul yang sekali, kita sudah jarang kangen, sekali ya. iya. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana sih suasana perkampungan yang ada di Kota Palembang. Ini dia liputannya untuk Anda. ...36 Ilir merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Kawasan ini letaknya tidak begitu jauh dari pusat kota, sehingga didominasi oleh pemukiman padat penduduk. Meski berada di tengah kota, suasana di 36 Ilir ini seperti di sebuah perkampungan. Jika Anda memasuki kawasan ini, Anda akan disambut oleh rumah-rumah panggung yang berdiri kokoh. Kawasan 36 Ilir ini terletak di tanah yang berawa. Tak heran bangunan rumah warga di sini didominasi oleh rumah-rumah panggung karena kontur tanah yang berawa menjadikan tantangan tersendiri dalam membangun rumah. Suasana kampung semakin terasa dengan aktivitas warga sekitar, di mana anak-anak tampak asyik bermain dengan teman-teman mereka. Sementara warga lainnya melakukan berbagai aktivitas seperti menyapu atau bersantai bersama tetangga lainnya. Kegiatan ini menjadi rutinitas warga 36 Ilir di sore hari, memanfaatkan kondisi cuaca yang nyaman untuk melepas kejenuhan dari pagi hingga siang hari. Ya, memang betul 80% sebagian dari RT 22 ini rumahnya terdiri dari panggung sesuai dengan lingkungannya karena rawa. Salah satunya supaya tidak terkena banjir, maka didirilah rumah panggung oleh masyarakat RT 22 ini. Memang itulah cara hidup di lingkungan perkampungan. Ya, pada umumnya ibu-ibu ini kan ya di keluar duduk-duduk, suasananya kan itulah di perkampungan. Sementara itu, sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai pekerja serabutan, seperti membuka usaha rumahan atau membuka warung sembako. Ya inilah biasa-biasa baik-baik kalau yo sembako lah, dari beras sampai ke caru asam bawang, aduh, yo begitulah beguyur baik. Dari mana? Suasana Kelurahan 36 Ilir ini patut dilestarikan karena masih menyimpan keasrian dari sebuah perkampungan di tengah pesatnya pembangunan Kota Palembang.
Aduh, aku kalau misalnya lihat suasana perkampungan itu jadi kangen kampung halaman loh, Nat. Betul sekali, karena kalau mengingat kota Palembang ini suasananya sudah padat penduduk ya, jadi jarang sekali kalau misalnya kita lihat ada suasana perkampungan seperti ini. Nah pemirsa, beragam informasi aktual lainnya mengenai perkampungan yang ada di Sumatera Selatan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Kampungku. Nah, selanjutnya kita mau kemana lagi nih, Nat? Nah, selanjutnya kita masih akan berada di kota Palembang, tepatnya berada di kawasan Talang Semut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada seorang pemuda ini di sana banyak sekali mereka memanfaatkan lahan perkarangan rumah yang sempit untuk menanam sayur-sayuran nih, Yon. Karena kalau kita mengingat kondisi saat ini juga ya, sayur-sayuran ini sangat dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari dan juga mayoritas masyarakat di sana itu adalah seorang pedagang. Jadi sayuran yang ditanam ini juga selain dikonsumsi pribadi, tapi juga bisa dijual kembali nih, Yon. Iya, berarti anak muda zaman sekarang tuh sangat kreatif ya. Kreatifnya bukan hanya di bidang IT saja, melainkan di perkebunan juga kreatif. Nah, kira-kira bagaimana pekarangan rumah yang bisa dijadikan perkebunan dan juga tentunya bisa menghasilkan dan meningkatkan ekonomi? Langsung saja ini dia untuk Anda. Inilah kawasan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidup sebagai pedagang karena kawasan ini berdekatan dengan pasar 26 Ilir Palembang. Sehingga warga di kawasan ini membuka berbagai peluang usaha untuk menopang hidup. Seperti yang dilakukan salah seorang pemuda Kelurahan Talang Semut ini dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar. Ia berinisiatif menanam sayuran. Jovanka dan rekannya berinisiatif menanam berbagai jenis sayuran seperti kangkung, selada, tomat, dan sayuran lainnya dengan memanfaatkan ketersediaan lahan yang terbatas. Awal mulanya itu sebenarnya kita tuh dari program KKN sih, Pak. Awalnya banget. Jadi kita tuh ada namanya program pemanfaatan lahan. Prosesnya cukup mudah ya. Prosesnya itu cuman kita tuh butuh polybag sebenarnya. Pakai polybag aja bisa. Tapi kan berhubung kita lihat lingkungan juga ya, Mbak ya. Dari itu kita di sini memanfaatkan kayu. Jadi kayu-kayu bekas gitu kan kami buat tuh kayak kotak-kotak gitu kan. Barulah kami setelah kotak itu jadi, kami taruh tanah dengan campuran sekam padi. Itu gunanya agar tanaman itu tumbuhnya bisa cepat dan lebih bagus lagi. Menanam sayuran dipilih karena dapat dikembangkan di lahan seadanya dengan sistem pengairan yang baik agar sayuran dapat tumbuh dengan sempurna. Sayuran yang ditanam dijadikan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus dapat dijual kembali sehingga dapat menambah penghasilan dan perekonomian warga sekitar. Wah, ternyata sangat menginspirasi sekali ya, Yon, yang dilakukan mereka ini, seorang anak muda ini, karena mereka juga bisa membantu perekonomian warga sekitar nih, dan juga proses pembuatan penanaman dari tanaman sayur-sayuran ini sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Iya, nah tentunya ini perlu membutuhkan juga pengairan yang baik agar hasil yang dihasilkan itu tentu juga baik ya.
Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kayu Agung. Nah, kalau misalnya kita berkunjung ke Kayu Agung, itu kita biasanya bawa oleh-oleh itu ada kue yang kecil ya. Betul. Aku juga baru tahu rupanya itu namanya kue cupu loh, Betul. Nat. Kue cupu ini mungkin karena kuenya ini jadul ya, sudah lama, Iya. jadi makanya dinamakan kue cupu. Tapi rasanya tuh nggak kalah enak loh dengan kue zaman sekarang itu. Dia kayak udah otentik gitu ya rasanya. Jadi kalau makan ini udah tahu nih kue jadul. Nah, kira-kira bagaimana proses pembuatan dari kue jadul sendiri yang bernama kue cupu? Langsung saja ini dia untuk Anda. Kota Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki makanan tradisional yang biasanya diburu untuk dijadikan oleh-oleh. Selain itu, kue ini juga sering dijadikan sebagai kue hantaran pada acara pernikahan. Kue bolu cupu. Kue dengan cita rasa manis ini, proses pembuatannya pun masih tradisional. Berbahan baku dari telur ayam atau telur bebek, gula pasir, dan tepung terigu yang diaduk dengan pengaduk tradisional pula. Proses pengadukan ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga adonan mengembang, dan proses ini tidak menggunakan mesin sama sekali, masih menggunakan pengaduk tradisional dan menggunakan tenaga manusia. Lalu setelah adonan siap dipanggang dan tak lupa ditaburi gula pasir. Proses pemanggangan biasanya membutuhkan waktu 15 hingga 20 menit. Salah satu usaha kue cupu yaitu Bolu Cupu Hikmah. Usaha turun-temurun ini sudah ada sejak tahun 2002. Dalam sehari Bolu Cupu Hikmah menghabiskan 15 hingga 20 kg telur dalam produksinya. Bahkan pembuatan kue cupu dimulai dari jam 5 subuh hingga pukul 3 sore. Ini kan makanan tradisional, jadi karena dia cuma adanya di event-event tertentu, jadi kan karena banyak yang nyari di hari-hari biasa, makanya kita usaha untuk produksi. Kalau dalam sehari ini produksi berapa bolu? Dan habisnya berapa? Kalau untuk bahan itu sekitar 15 kilo sampai 20 kilo telur. Gitu. Berarti sehari? Satu hari sekitar 40 sampai 60 kotak yang isi 50. Oke, itu kotaknya ada berapa aja isinya dan harganya? Untuk variasinya ada dua, kita yang kotak ayam dan kotak bebek. Kalau misalkan untuk variasinya ada yang kotak besar itu isi 50, yang kotak kecil isinya 25. Harganya yang isi 50 itu 60.000 kalau yang ayam, kalau yang isi 25 harganya 30. Sedangkan kalau untuk yang telur bebek yang isi 50 harganya sekitar 80, kalau yang isi 25 harganya 40. Pembeli pun tak berhenti berdatangan untuk membeli kue cupu ini. Bahkan pembeli datang dari berbagai daerah, seperti Kota Palembang, Jambi, hingga Lampung. Kue cupu ini memiliki dua varian, yang menggunakan telur bebek dan telur ayam. Dan dijual mulai dari harga Rp30.000 untuk 25 buah dari telur ayam dan Rp40.000 untuk telur bebek. Jika mengunjungi Kota Kayu Agung, jangan lupa membeli oleh-oleh kue tradisional di Kelurahan Paku, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wah, kue cupu ini pas sekali ya Yohana apabila kita digunakan sebagai oleh-oleh tradisional khas dari Kota Kayu Agung itu sendiri. Dan juga ini juga sangat nikmat sekali nih kalau misalnya santap sore hari kita minum teh sambil makan kue cupu ini.
Nah, pemirsa, kita akan tentunya berkeliling kembali di daerah Sumatera Selatan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Kota Prabu Muli. Nah, di sana ini terdapat sebuah pempek, yang pempeknya ini legendaris sekali, yaitu pempek Semar. Nah, pempek Semar ini sudah berusia cukup lama ya, dan cukup terkenal juga di daerah sana. Betul sekali. Dan ternyata Prabu Muli ini bukan hanya terkenal oleh nanasnya saja ya, namun pempek juga terkenal. Jadi kalau misalnya ke Prabu Muli, itu nggak cuma-cuma bawa nanas aja sebagai oleh-oleh, bisa juga beli pempek Semar ini yang menjadi opsi untuk membawakan oleh-oleh keluarga dan juga orang tersayang. Nah, kira-kira bagaimana bentuk dan juga rasa dari pempek Semar itu sendiri? Apakah sama dengan pempek yang ada di Kota Palembang ya? Langsung saja ini dia untuk Anda. Terletak di pusat Kota Prabu Muli di Jalan Jenderal Sudirman, pempek Semar yang berdiri sejak tahun 1996 memiliki ciri khas tersendiri dalam pengelolaannya. Berbagai menu khas Sumatera Selatan seperti pempek, model, dan mie celor dapat ditemui di sini, termasuk es kacang merah dan es campur. Bahan utama yang digunakan tetap sama, yakni menggunakan tepung dikombinasikan ikan tenggiri, sehingga rasanya gurih dan khas. Sementara saus atau cuka yang lebih encer bercampur acar. Dilihat dari teksturnya lebih cair dibandingkan di tempat lain. Sebagai pusat pempek di Prabu Muli, para pecinta kuliner dapat menyantap langsung ataupun membawanya sebagai buah tangan yang dapat dikemas khusus. Sejumlah pengunjung mengaku sangat menyukai makanan khas Palembang ini, terutama mie celor dan pempek. Iya sih Mas, sudah coba beberapa kali, ternyata dari segi rasanya lumayan enak. Nah, terus dari segi cukanya juga mulai kerasa gitu pedasnya. Kalau mie celornya sih sejauh ini belum pernah nyoba, yang nyoba selalu pempeknya. Pempek adaan, kulit. Kalau dari segi harga ya lumayan terjangkau lah masih. Berbagai cabang reseller hanya pesanan telah dibuka di Jakarta Barat, Tangerang Selatan, dan Bekasi, sehingga dapat dipesan langsung dalam keadaan segar. Meski cukup banyak diminati pengunjung, namun pemilik usaha pempek Semar, Kofrans, menyatakan usahanya relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini hanya mengandalkan para pembeli yang sudah menjadi pelanggan, padahal dulu dikunjungi para pelancong yang melintas. Hal tersebut kian diperparah dengan dibukanya jalan tol Palembang Indralaya Prabu Muli, sehingga semakin berkurang orang yang melewati Kota Prabu Muli. Hampir semua penjual oleh-oleh maupun makanan khas Prabu Muli mengeluhkan usahanya kian terpuruk yang mulai terasa sejak pembukaan jalan tol. Mengantisipasi hal tersebut, pelaku usaha terutama UMKM merelokasi usahanya ke kawasan Jalan Raya Prabu Muli, Batu Raja, dekat pintu tol Prabu Muli. Mereka berharap pemerintah daerah turun tangan dalam mengatasi lesunya usaha UMKM tersebut, karena jika dibiarkan berdampak banyak pelaku usaha gulung tikar.
Wah, ternyata selain menghidangkan berbagai aneka pempek, mereka juga menghidangkan seperti model, tekwan, dan juga minuman, yaitu adalah es kacang merah. Itu sangat enak sekali ya kalau dimakan berbarengan dengan pempek. Ya? Betul. Langsung dahaga kita itu segar gitu. Betul ya. sekali. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser ke Kabupaten Pali. Nah, Pali ini sangat terkenal akan kekayaan alamnya. Namun di sini kita bukan membahas kekayaan alamnya, melainkan kreativitas masyarakat sekitar yang memanfaatkan halaman itu kan memiliki banyak tumbuhan jengkol. Kalau biasanya jengkol itu cuma bisa ditumis, digoreng biasa. Nah, ini masyarakatnya mengolah kembali menjadi keripik yang tentunya sangat lezat untuk dikonsumsi. Betul sekali, Yon. Dan juga ini juga bisa menjadi inovasi nih untuk masyarakat di sana yang mungkin biasanya ini kurang tertarik atau kurang suka mengkonsumsi jengkol, tapi bisa diinovasi menjadi keripik, jadi makanan yang ringan dan juga enak untuk dikonsumsi. Dan ini dia liputannya dari Kabupaten Pali. Pali saat ini terus mendorong sentra UMKM untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Wilayahnya di Pendopo, Talang Ubi, Pali. Ibu rumah tangganya memiliki usaha rumahan yang terus dikembangkan, yaitu keripik jengkol. Berawal dari banyaknya batang jengkol yang ada di kebun warga, para ibu ini berusaha untuk menjadikan jengkol ini sebagai camilan yang dapat dijadikan untuk para tamu dan buah tangan bagi para tamu yang akan datang. Jengkol sendiri didatangkan dari kebun tetangga yang setiap 3 hari sekali datang untuk menghantarkan jengkol yang sudah tua atau layang dijadikan keripik. Selfie, ibu rumah tangga ini mengantarkan jengkol ke rumah-rumah di wilayah Pendopo ini untuk diolah menjadi keripik jengkol. Tidak juga setiap minggu, kalau dang musim cak ini yo kadang setiap hari, kadang 3 hari sekali, tergantung yang ngambilnya. Iya. Iya, di mana nyari tempat agen kan? Dari mana hasil jengkol yang begini? Dari kebun, yo kebun. Lumayan lah jadilah. Jengkol yang mana yang diantar ke sini? Lah tua. Biasanya banyak peminatnya tua untuk keripik. Berapa hari? Berapa bulan nih? Nggak perlu tahu. Laki yang tahu nih. Iya, yang tua nian. Biasa minimal nganter jengkol berapa kilo? Dari nganter ke desa ini? Paling dikit 10 kilo. Iya, pernah be di sebelahnya tuh pernah 40, 30. Iya, ini tadi 20 bawa. Gantung musiman juga ya? Iya. Kalau jengkolnya dijual dewek berapa? Tergantung mendang murah nian, kadang 5.000 dibeli wong. Kalau baru musim pernah be 13 sekilo yo. Jengkol yang baru datang langsung diolah oleh para ibu rumah tangga di dapur mereka. Mulai dari melakukan pengupasan, perebusan, dan selanjutnya jengkol ini ditumbuk pipih agar mudah saat pengeringan. Gimana Pak kalau beda? Nasi nih. Setelah jengkol ditumbuk, selanjutnya proses penjemuran dilakukan selama 1 hingga 2 hari. Jika ada tamu yang datang, jengkol dapat langsung digoreng sebentar dengan minyak panas dan disajikan. Tidak tahu, dari dulu-dulunya memang usaha keripik jengkol ini kan memang. Orang tua. Kalau tidak juga sih, tapi kalau kebenaran dapat jengkolnya yang agak ketuaan itu susah nutusnya. Kejel. Terus sekali produksi jengkol sehari berapa banyak? Kalau paling 5 kilo. Oleh dewean, ngerjain dewean. Ini membantu ekonomi di rumah? Iya. Terus di jengkol itu dijual dalam bahan masak apa enggak? Kalau kami mentah, Kadang wong datang untuk oleh-oleh, entah ke Bandung, entah ke Palembang, untuk oleh-oleh itu. Harapannya, ya mungkin kalau bisa bantu ekonomi ya maksudnya itu ya, atau usaha kami kan, misalnya kan kami kan goreng atau ngerebus, ada bantuan apa dibeli dandang atau dibeli kompor, itu Pak, dari pemerintah. Itu harapan kami. Oleh-oleh jengkol kering ini juga dapat dibungkus dan tahan berbulan-bulan disimpan di rumah.
kebun. Dekat sini. Dan juga keripik jengkol ini kadang kalau misalnya kita suka makan kayak bakso, tekwan, itu kadang penjual itu jual keripik jengkol juga loh. Dijadikan apa, kremesan ya biar jadi makin nikmat makan baksonya. Jangan-jangan itu keripik jengkolnya dari Kabupaten Pali tadi. Pemirsa, tidak terasa selama 60 menit kami sudah menemani Anda untuk berkeliling daerah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya daerah yang kami hadirkan untuk Anda ini yang memiliki potensi dan juga kreativitas. Namun jangan sedih karena minggu depan kami akan menjumpai pemirsa kembali dan akan menghadirkan informasi yang tidak kalah seru. Betul sekali, Yon. Dan juga kami ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos dapat langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Nadila Zakira dan saya Yonusmir beserta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.